luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Yang semangat sekali lagi shalom adik-adik. Shalom kakak. Apa kabar? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yesus baik. Yes, yes, yes. Sekali lagi apa kabar? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yesus baik. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya. Kita bersyukur hari ini kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah memuji Tuhan. Sekalipun ibadah kita hanya secara virtual ya, tapi itu tidak boleh menjadi halangan kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya menyanyi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh biarlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh biarlah. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan lebih bersemangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh biarlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh biarlah, ya. Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan masih membangunkan kami dari tidur kami. Sepanjang lamanya Tuhan telah menolong kami, dan sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami dalam aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama sekalipun dalam ibadah virtual, tapi itu tidak menghalangi kami Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam sepanjang ibadah kami, baik kakak-kakak, juga adik-adik yang ada di rumah dan juga orang tua. Biarlah pertemuan kami, ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, dalam sepanjang minggu ini, apakah adik-adik merasakan kasih Tuhan? Pasti ya, kakak. Iya, banyak sekali kasih Tuhan yang bisa kita rasakan. Contohnya, kita masih bisa hidup seperti sekarang ini, kita masih bisa makan,
kita masih bisa minum, bisa apa lagi kakak? Kita masih bisa bertemu dengan Iya, bertemu dengan orang lain. Bayangkan di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, sangat banyak orang yang harus terbaring di rumah sakit, di rumah melakukan isolasi mandiri. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang kepada mereka. Tuhan tetap baik kepada kita, apapun yang menjadi keadaan kita, baik kita sakit, baik kita sedih, baik kita kekurangan, baik kita susah, Tuhan Yesus tetap baik kepada kita, karena Dia sudah janji kepada kita bahwa Dia akan sayang kepada kita, bukan mau hanya waktu dulu saja, hari ini bahkan selama-lamanya Tuhan akan sayang kepada kita. Kalau Tuhan Yesus itu sayang tidak sama mama papa kita, kakak? sayang. Pasti sayang ya. Kalau sama kakak Pasti sayang. pasti sayang. Sayang siapa lagi? Sayang adik. Dia sayang adik dengan teman-teman. Wah, jadi Tuhan Yesus itu sangat hebat ya. Iya, Sangat baik. Iya, oke, untuk itu kita sama-sama akan menyanyikan pujian Yesus sayang semua. Yang tahu gerakannya kita gerakan sama-sama ya. Oke. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang siapa? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi dengan lebih semangat. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita, baik kakak-kakak yang ada di sini, baik adik-adik yang ada di rumah, kita secara tidak sadar atau secara sadar melakukan kesalahan yang membuat Tuhan sedih. Baik itu lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, atau lewat pikiran kita. Tanpa kita sadari bahwa hal yang kita lakukan itu menyedihkan hati Tuhan. Untuk itu saat ini kakak mengajak kita semua mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian Tuhanku bila hati kawanku. Dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan, kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, saat ini di hadapan Tuhan kami datang mengaku dosa kami Tuhan. Banyak hal yang kami buat yang sering menyakiti hati Tuhan,
yang menyedihkan hati Tuhan, baik lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, dan lewat pikiran kami yang kami lakukan terhadap teman-teman kami, terhadap saudara-saudara kami, terhadap orang tua kami. Ampuni kami Tuhan, kasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kami di kayu salib. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita sama-sama akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Adik-adik mau tidak? Mau. Ya mau dong. Jadi hari ini yang akan bercerita adalah Kakak Dini. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyikan pujian dulu yang mengatakan ku ingin dengar cerita. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, sucikan, kuduskan hati pikiran kami, agar pikiran kami, hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus pekerjaan iblis yang bisa menggagalkan kami menyambut dan menerima firman-Mu. Berkati kakak Dini yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia, biarlah dia bisa berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap mendengarkan. Sama-sama katakan amin. Oke, silakan kakak Dini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Nah, hari ini kakak akan memberikan cerita firman Tuhan dari Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah mendengar tentang Nabi Elisa? Nah, minggu lalu sudah diceritakan banyak ya tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seorang abdi Allah yang dia ditugaskan untuk menyelamatkan dan memberkati bangsa Israel. Nah, pada waktu itu Raja Aram dan tentara-tentara Aram pergi ke kerajaan Israel. Mereka berniat untuk mengepung dan mengambil alih kerajaan Israel. Wah, tapi rencana mereka selalu gagal. Akhirnya Raja Aram mengatakan, siapa sebenarnya yang membantu Raja Israel? Siapa yang membantu bangsa Israel ya? Lalu orang-orang berkata bahwa ada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Nah, pada waktu itu Raja Aram berniat untuk mencelakai Nabi Elisa. Tetapi karena Tuhan menyertainya, Nabi Elisa selalu selamat. Bangsa Israel juga selalu selamat karena Nabi Elisa selalu berdoa agar kerajaan Israel selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu adik-adik, Raja Aram berhasil mengepung kota Samaria.
Nah, di kota Samaria itu banyak bangsa Israel. Di sana bangsa Israel tidak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya bangsa Israel menderita kelaparan yang sangat hebat. Wah, Raja Israel akhirnya bingung. Bagaimana ini, rakyatku sangat menderita kelaparan. Padahal pada saat itu tentara-tentara Aram masih ada, masih mengepung kota itu. Jadi mereka sangat takut. Akhirnya Raja Israel pergi kepada Nabi Elisa. Dia berkata, bagaimana? Apakah aku harus selalu berharap kepada Tuhan? Lalu Nabi Elisa berkata, firman Tuhan berkata, bahwa besok pada waktu seperti ini, sesukat tepung akan berharga 1 shikal, dan 2 ikat jelai akan berharga 1 shikal. Wah, di situ ada perwira raja. Perwira raja sangat tidak percaya dan ragu. Dia lalu mengatakan, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat langit, mana mungkin hal itu akan terjadi? Wah, tapi Nabi Elisa, dia berkata, sesungguhnya engkau akan melihat keadaan itu dengan matamu, namun engkau tidak akan makan apa-apa. Nah, artinya itu adik-adik, Nabi Elisa berkata bahwa besok sesukat tepung akan berharga sesikal, dan juga 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Itu berarti bahwa bangsa Israel akan mendapatkan makanan yang murah, sehingga bangsa Israel tidak akan kelaparan lagi. Makanya perwira waktu itu mengatakan, itu tidak mungkin terjadi, karena pada saat itu mereka benar-benar sangat menderita kelaparan dan semuanya serba mahal. Nah, di Israel itu adik-adik ada 4 orang kusta. Nah, 4 orang kusta ini mereka tidak bisa masuk ke dalam kota. Jadi mereka hanya menunggu diberi makanan di luar kota gerbang Samaria. Sudah sangat lama mereka tidak mendapatkan makanan. Lalu mereka berbincang-bincang sambil berkata, kalau kita duduk diam di sini menunggu, kita akan mati. Di kota sedang terjadi kelaparan, kita akan mati. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat orang-orang Aram? Nanti di sana mungkin ada yang kasihan kepada kita. Kalau mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tetapi kalau mereka membiarkan kita mati, kita akan mati. Akhirnya mereka pergi ke sana, dengan berani mereka pergi ke sana. Mereka lalu mengintip tempat orang Aram. Tapi yang mereka dapati, tidak ada orang sama sekali di sana. Kemana orang-orang Aram? Kemana tentara-tentara Aram ya? Ternyata adik-adik, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan dengan sendirinya, dengan kekuatannya, Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, mendengar bunyi kuda, dan bunyi tentara yang sangat besar. Sehingga orang-orang Aram ketakutan. Mereka mengira orang-orang Israel datang berperang. Karena saking takutnya, mereka lalu pergi dan meninggalkan semua harta kekayaannya. Mereka meninggalkan kuda, keledai, dan juga barang-barang lainnya. Akhirnya orang-orang kusta itu masuk ke dalam. Mereka lalu makan. Mereka makan sangat enak. Lalu sesudah itu mereka lihat, banyak sekali emas dan perak. Akhirnya mereka mengambil lalu menyimpan itu dan menyembunyikannya. Mereka pergi lagi ke tempat yang lain, masih tidak ada orang. Di situ mereka lalu mengumpulkan emas dan perak dan menyembunyikannya. Sudah hampir malam, mereka lalu berpikir, kalau kita begini, ini adalah kabar yang sangat baik. Nanti kita celaka kalau kita tidak memberitahukan hal ini kepada raja. Kita harus memberitahukan ini ke istana raja. Akhirnya 4 orang kusta ini kembali ke kota Samaria. Mereka lalu bertemu dengan pengawal-pengawal di depan pintu Samaria. Mereka lalu mengatakan apa yang telah terjadi, bahwa orang-orang Aram sudah pergi. Setelah itu, para petugas-petugas di gerbang pergi ke istana. Walaupun sudah malam, raja terbangun. Raja lalu mendengar hal itu, lalu mengatakan, mungkin itu hanya rencana orang
Aram saja agar kita bangsa-bangsa Israel keluar lalu kita ditangkap hidup-hidup. Tapi seorang pegawainya mengatakan, bagaimana kalau kita menyuruh orang saja untuk melihat ke sana? Akhirnya raja menyuruh orang dengan 2 kereta kuda untuk pergi melihat keadaan tempat orang-orang Aram. Nah, mereka pergi ke sana sampai di Sungai Yordan, mereka melihat tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada orang, dan seluruh perkakas perhiasan orang-orang Aram semuanya tertinggal. Akhirnya mereka segera pergi. Mereka kembali ke Samaria lalu mengatakan hal itu kepada raja. Nah, banyak orang yang mendengar hal itu. Akhirnya seluruh rakyat langsung pergi dan mengambil semua perhiasan makanan orang-orang Aram. Nah, pada saat itu adik-adik, seseorang tadi yang tidak percaya, perwira raja, dia ditempatkan di depan gerbang Samaria, dan di sana dia melihat hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Israel, rakyat-rakyat Israel yang berbondong-bondong keluar dari gerbang Samaria menginjak-injak dia sehingga dia meninggal. Nah, adik-adik, pada saat itu juga terbukti bahwa firman Tuhan yang dikatakan lewat Nabi Elisa terjadi, bahwa 1 sukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 ikat jelai akan berharga sesikal juga. Dan perwira tadi yang tidak percaya, dia melihat hal itu tapi dia tidak makan apa-apa karena dia sudah tidak ada. Nah, adik-adik, cerita hari ini sungguh luar biasa. Tuhan sangat melindungi bangsa Israel. Tanpa berperang, orang-orang Aram bisa segera kabur sehingga bangsa Israel menang. Tanpa berperang, orang-orang Israel bisa mendapatkan makanan dan perhiasan dari orang-orang Aram. Semuanya itu karena Tuhan yang melindungi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik. Jadi jangan pernah takut dalam keadaan atau situasi apapun. Adik-adik tugasnya hanya berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti Nabi Elisa yang selalu didengar doanya karena dia meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik berdoa untuk apa yang adik-adik inginkan, bukan yang belum saatnya. Contohnya ada yang mau beli motor, mau beli mobil, padahal kan belum saatnya. Nah, adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh untuk adik-adik yang apa yang adik-adik inginkan dan apa yang adik-adik butuhkan. Nah, demikian cerita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Pastinya sekalipun kita masih ada dalam masa pandemi, tapi Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita. Nanti persembahannya adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mamanya untuk diantarkan ke gereja ya. Sambil memberikan persembahan kita nyanyikan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
masuk dalam doa syafaat, sebelumnya kita sama-sama menyanyikan pujian, Aku Punya Yesus Yang Baik. Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi dan kondisi hidup kita, baik ketika kita sakit, ketika kita susah, maupun ketika sedih, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan pujian ini, katakan, Aku punya Yesus yang baik. Aku punya Yesus yang baik, yang selalu setia menemaniku. Waktu ku sedih, Dia menghiburku. Waktu ku sakit, Dia sembuh. Katakan terima kasih, oh Yesus. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Sekali lagi, saya mengajak adik-adik untuk menyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, Aku punya Yesus yang baik. Aku punya Yesus yang baik, yang selalu setia, yang selalu setia menemaniku. Waktu ku sedih, Dia menghiburku. Waktu ku sakit, Dia sembuhkanku. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan masih memberkati kami pada hari ini. Walaupun kami masih beribadah secara virtual, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih kami hari ini masih bisa bernyanyi, masih bisa berdoa, dan masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak pernah takut, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami tadi sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami telah berikan, agar dapat berguna untuk gereja kami. Ya Tuhan, tolong Engkau memberkati juga yang masih ada pada mama papa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mama papa kami. Tuhan selalu memberkati, selalu berikan kesehatan, selalu memberkati setiap pekerjaan dan kesehatannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati agar kami anak-anak Tuhan selalu dapat belajar dengan baik. Dan kami anak-anak Tuhan selalu mendengarkan orang tua kami dan juga mendengarkan Bapak Ibu guru kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru sekolah minggu kami. Tuhan yang melindungi mereka. Tolong Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta kami dan juga para pelayan gereja lainnya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan sehingga teman-teman kami bisa kembali beraktivitas ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada yang berulang tahun. Tuhan yang berikan sukacita yang melimpah di dalam pertambahan usia. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami di surga,
kuduskanlah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Kakak Dini. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi apapun. Dan Dia mengatakan kepada kita bahwa Dia pasti akan kembali dari surga untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.